Halo, ketemu lagi di YouTube channel Hello Anita. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Old Boy. Film ini dimulai pada tahun 2003. Seorang pria yang bernama Oh Dae-soo berada di atas gedung dengan meraih dasi seorang pria dan mengatakan bahwa dia ingin pria itu mendengarkan ceritanya. Adegan pun flashback ke tahun 1988. Dae-soo ditangkap polisi karena mabuk. Setelah menyebabkan kekacauan di kantor polisi, akhirnya dia dibebaskan oleh sahabatnya, Noh Juwon. Setelah mereka meninggalkan kantor polisi, mereka mampir ke telepon umum. Dae-soo menelepon putrinya dan memberitahunya bahwa ia akan segera pulang karena sekarang ulang tahun putrinya. Dae-soo bahkan membawakan hadiah untuknya, yaitu sepasang sayap malaikat. Juwon juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi kedua pria itu bertukar tempat. Namun, ketika istri Dae-soo mengambil alih panggilan dan meminta berbicara dengan suaminya, Juwon mencari-cari Dae-soo tetap tidak menemukannya dimanapun. Satu-satunya petunjuk adalah sayap malaikat yang tergeletak di tanah. Saat Dae-soo terbangun, dia sudah berada di dalam ruangan yang terkunci. Makanan dibawakan kepadanya melalui lubang kecil di pintu. Namun, orang yang membawakannya makanan tidak mau menjawab pertanyaannya. Dia tidak tahu mengapa dia ditawan dan berapa lama dia akan berada di sana. Setiap kali suara musik dimainkan, tiba-tiba gas keluar ke seluruh ruangan itu yang membuatnya tertidur seketika. Pada saat itu, beberapa orang akan masuk ke dalam kamarnya untuk memotong rambutnya, mengambil barang bekas pakainya, membersihkan, mengganti pakaiannya, dan mengambil darah dari tubuhnya. Hari demi hari pun berlalu, Dae-soo mengisi waktunya dengan membuat jurnal, berlatih tinju, dan menonton TV. Dari siaran televisi, tersiar berita bahwa istri Dae-soo telah dibunuh. Dan Dae-soo lah yang ditetapkan menjadi tersangka atas meninggalnya istrinya itu. Para penculik menggunakan darah Dae-soo dan sidik jari Dae-soo di gelas sebagai bukti palsu. Dia sangat merah dan emosi setelah mendengar berita itu, sampai membuatnya mengalami halusinasi. Bahkan dia juga sampai mencoba bunuh diri, tetapi penculiknya menyelamatkannya dari kematian. Tahun demi tahun berlalu. Dia mulai mentato garis untuk setiap tahun yang berlalu di tangannya. Suatu hari, makanannya datang dengan sumpit lebih, jadi Dae-soo memutuskan untuk menyimpannya, dan mulai menggunakannya untuk mengorek-ngorek lubang di dinding dengan sumpit itu. Akhirnya setelah 15 tahun sejak dia diculik, dia berhasil membuat lubang bata di dinding dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, belum sempat menggunakan lubang itu karena dia keburu dibius oleh gas. Kali ini seorang wanita masuk ke dalam ruangan dan menghipnotisnya sebelum dia dimasukkan dalam sebuah koper. Beberapa jam kemudian, dia terbangun dan keluar dari koper di atas sebuah gedung. Dia mengenakan setelan jas baru yang mewah dan jam tangan yang bagus. Buku-bukunya juga telah dimasukkan ke dalam koper. Para penculiknya telah meninggalkannya di atas gedung. Di situ ada seorang pria yang mencoba untuk melompat dari atap gedung bersama anjingnya. Dae-soo sangat terkejut melihat manusia lain lagi setelah sekian lama, jadi dia mendekat untuk menyentuhnya dan menciumnya. Pria itu berkata bahwa meskipun dia tidak lebih baik dari binatang, bukankah dia berhak untuk hidup? Kemudian pria itu mencoba melompat ke bawah gedung, tetapi dia diselamatkan oleh Dae-soo dengan meraih dasi pria itu. Adegan ini adalah adegan yang kita lihat di awal film. Dae-soo bercerita tentang penyekapannya kepada pria itu. Lalu Dae-soo meninggalkan atap itu sebelum pria itu bisa menceritakan kisahnya sendiri. Dae-soo naik lift bersama dengan seorang wanita, tetapi dia menempelkan tubuhnya ke sudut lift agar dia tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Meskipun dia mencuri kacamata hitam wanita itu. Saat dia meninggalkan gedung, kita melihat pria yang di atap tadi
jatuh ke mobil belak Dae-soo. Dae-soo tidak berani untuk menghubungi teman atau kerabatnya karena secara teknis dia buron. Dae-soo bertemu dengan sekelompok preman dan mencuri sebatang rokok dari mereka. Hal ini membuat mereka marah dan memulai perkelahian yang Dae-soo. Hal ini Dae-soo gunakan sebagai kesempatan untuk menguji hasil dari latihan tinjunya selama 15 tahun. Dan benar saja, dia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah itu, dia datang ke depan restoran sushi dan menatap akuarium di pintu masuk, ketika seorang pengemis misterius mendekatinya untuk memberinya handphone dan dompet berisi uang. Kemudian pengemis itu meminta Dae-soo untuk tidak bertanya apapun karena dia tidak tahu apa-apa. Setelah sang pengemis pergi, Dae-soo masuk ke restoran sushi dan bertemu dengan Midu, seorang gadis koki Midu yang merasa sebelumnya pernah bertemu dengannya. Dae-soo juga merasa familiar dengannya, mungkin dari acara televisi. Dia memesan makannya ketika teleponnya berdering. Panggilan tersebut adalah dari pria yang menculiknya. Dia mengatakan bahwa identitasnya tidak penting. Faktor pentingnya adalah alasan kenapa dia diculik dan disekap lalu dibebaskan secara tiba-tiba. Percakapan itu didengar oleh Midu, dan sesuatu yang Dae-soo katakan membuatnya terkejut. Dia menyajikan seekor gurita hidup kepada Dae-soo, dan Dae-soo langsung memakannya tanpa ragu sedikit pun. Ketika Midu menyentuh tangan Dae-soo, dia jatuh pingsan. Dae-soo bangun keesokan harinya di rumah Midu. Ternyata Midu membawa Dae-soo ke rumahnya karena kasihan. Midu merawat demamnya dan sekarang sedang membaca buku hariannya. Dae-soo mengambil buku harian itu dari Midu. Dae-soo menjelaskan bahwa kurangnya sinar matahari dalam waktu yang lama menyebabkan kekurangan vitamin A, yang juga menyebabkan kurangnya kekebalan terhadap influenza. Setelah itu Midu mengambil pisau dan memberitahunya agar tidak mengikutinya ke kamar mandi. Dae-soo menemukan obat supositoria, yang merupakan satu-satunya obat yang dapat Midu berikan ketika Dae-soo tidak sadar. Midu memberitahu Dae-soo bahwa dia tertarik padanya, tetapi dia butuh waktu sebelum dia siap untuk berhubungan dengannya. Beberapa waktu kemudian, untuk membantu Dae-soo mendapatkan informasi mengenai putrinya, Midu berpura-pura menjadi seorang jurnalis. Mereka menemukan bahwa dia telah diadopsi oleh orang asing. Mereka juga mendapatkan alamatnya, nomor teleponnya dan lokasi makam istri Dae-soo. Midu menawarkan untuk menelepon putrinya dan mendatangi makam istri Dae-soo, tetapi Dae-soo menolak karena dia ingin membalas dendam terlebih dahulu. Dae-soo dan Midu mulai mendatangi berbagai restoran pangsit yang berbeda untuk mencari di mana tempat yang memasok pangsit ketika dia disekap. Pada suatu sore, Midu chatting dengan seorang pria yang menggunakan nickname Evergreen. Dia tahu siapa Dae-soo dan bahwa dia tinggal dengan Midu. Midu mengatakan kepada Dae-soo bahwa dia chatting dengan seorang pria asing yang diajak ngobrol tentang sushi, tetapi Dae-soo merasa tidak bisa lagi percaya pada Midu. Setelah mengambil palu dari lemari dapurnya, dia meninggalkan apartemen untuk pergi ke satu restoran lagi, yang ternyata adalah restoran yang memasok pangsitnya selama 15 tahun terakhir. Dae-soo membuntuti seorang kurir yang mengantar makanan ke gedung tempat dia disekap. Setelah sampai, dia menyingkirkan penjaga dengan memukulnya dengan palu. Kemudian dia masuk ke kantor di mana dia bertemu dengan kepala penjara, Tuan Park. Dia menjelaskan bahwa mereka memiliki penjara pribadi, di mana orang dapat menyewa ruangan tersebut untuk menyekap orang lain. Dia juga menyebutkan bahwa mereka menjaga identitas klien mereka. Hal ini membuat Dae-soo emosi dan mulai mengikatnya dan menyiksanya dengan mencabuti gigi-giginya dengan palu. Ketika akhirnya setuju untuk bicara, Tuan Park mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang membayar untuk menyekap Dae-soo. Dia tidak pernah melihat wajahnya, tetapi dia memiliki rekaman percakapan antara dia dan kliennya. Setelah mengambil kaset rekamannya, Dae-soo mencoba meninggalkan gedung tersebut, tetapi sekelompok preman mencoba menghentikannya. Dia berkelahi dengan mereka semua sekaligus.
Dan meskipun mereka berhasil menjatuhkannya ke lantai beberapa kali dan bahkan menusuknya, Dae-soo tidak menyerah dan berhasil bangkit dan mengalahkan mereka semua. Saat dia sampai di ujung lorong, ada beberapa preman menunggunya di lift, tetapi dia mengalahkan mereka berdua sebelum meninggalkan gedung dengan berlumuran darah. Merasa tidak kuat, dia terjatuh di tengah jalan, lalu seorang pria membantunya berdiri dan mengantarnya ke taksi. Ketika pria ini menyebutkan nama dan alamat tempat tinggal Mi-do kepada sopir taksi, Dae-soo menyadarinya. Orang yang menyekapnya adalah orang yang sama yang telah chatting dengan Mi-do. Sementara itu, seseorang misterius memotret Dae-soo dari jarak jauh. Mi-do merawat luka-lukanya Dae-soo, lalu Dae-soo mendengarkan kaset rekaman setelah Mi-do tertidur. Suara tersebut mengatakan bahwa dia ingin Dae-soo disekap selama 15 tahun, alasannya adalah karena dia terlalu banyak berbicara. Keesokan harinya, Dae-soo mendatangi Ju-won di warnetnya. Dan seseorang misterius itu masih memotret Dae-soo dari jauh. Setelah Dae-soo dan Ju-won berpelukan, Dae-soo memutarkan rekaman dan bertanya apakah dia mengenali suara tersebut, atau tahu apakah ada orang yang sebegitu bencinya pada Dae-soo. Namun, Ju-won tidak tahu apapun. Selanjutnya, Dae-soo menggunakan salah satu komputer di warnet itu. Dia mencari pengguna bernama Evergreen. Namun secara mengejutkan Dae-soo tiba-tiba mendapatkan permintaan pertemanan atas nama Evergreen. Dae-soo pun langsung menerimanya. Dia mendapatkan pesan yang menyebutkan bahwa batas waktu Dae-soo telah berakhir. Hal ini membuat Dae-soo tidak bisa lagi mempercayai Mi-do. Jadi dia mendatangi Mi-do dan mengikatnya untuk membuatnya mengaku. Tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dari Ju-won yang dapat melacak pengguna Evergreen dan menemukan alamatnya. Dae-soo terkejut mendengar bahwa tempatnya berada di seberang jalan. Dia masuk ke apartemen kosong dan akhirnya bertemu dengan sang penculik, yaitu seorang pria kaya raya bernama Lee Woo-jin, yang ditemani pengawalnya, Tuan Han. Woo-jin mengatakan bahwa ia sudah mengetahui identitasnya, kini dia harus mencari tahu alasannya. Dia memberinya waktu 5 hari untuk melakukannya. Jika Dae-soo bisa menemukan motifnya, Mak sebagai gantinya Yoo-jin akan bunuh diri. Dae-soo yang marah mulai menyerangnya, tetapi Tuan Han menghentikannya. Yoo-jin juga mengejek Dae-soo, mengatakan bahwa jika dia membunuhnya, dia tidak akan pernah tahu alasan dia diculik yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Dae-soo mempertimbangkan untuk mencabut gigi Woo-jin. Tetapi Woo-jin menunjukkan bekas luka di dadanya dan mengatakan bahwa itu adalah alat pacu jantung. Dia sudah meminta dokter untuk memberinya alat pengendali khusus yang memungkinkannya mematikan alat pacu jantung kapanpun dia mau. Dia juga menunjukkan alat pengendali tersebut kepada Dae-soo. Hal itu berarti dia tidak bisa melakukan apapun pada Woo-jin. Karena jika Woo-jin mau, Woo-jin bisa saja mendadak menekan alat pengendali itu dan membunuh dirinya sendiri, sehingga Dae-soo tidak akan pernah tahu alasannya diculik selamanya. Dae-soo bergegas kembali ke apartemen setelah Yoo-jin mengatakan bahwa dia telah meninggalkan Mi-do terlalu lama. Ternyata Mi-do ditawan oleh Tuan Park dan anak buahnya. Mereka menangkap Dae-soo dan hampir mencabuti giginya sebagai balas dendam. Namun, mereka mendapatkan telepon dari Woo-jin dan Tuan Han datang dengan membawa koper penuh uang. Tuan Park menerima uang tersebut sebagai imbalan karena tidak menyakiti Dae-soo, meskipun begitu dia memukulnya sekali sebelum pergi. Dae-soo marah dan ingin memotong tangan Tuan Park karena menyentuh Mi-do. Namun, mereka mengabaikannya ketika dia meminta mereka untuk berkelahi dengan dirinya. Sekarang bahwa Dae-soo mempercayai Mi-do lagi. Dae-soo menyuruh Mi-do mengemas barang-barangnya dan berhenti dari pekerjaannya sehingga mereka bisa kabur. Yoo-jin mengetahui informasi ini dan mengutus orang untuk membuntutinya. Pasangan itu sampai di sebuah hotel dan berhubungan badan untuk pertama kalinya, dan mereka pun tertidur.
Tiba-tiba keluar gas di kamar hotel tersebut dan Woo-jin muncul menyentuh Mi-do secara tidak pantas sementara Tuan Han meninggalkan sebuah kotak ungu di meja. Keesokan paginya, mereka membuka kotak tersebut dan terkejut menemukan tangan Tuan Park di dalamnya. Hal ini jelas merupakan ancaman terhadap Dae-soo dan membuatnya menyadari bahwa Woo-jin telah memasang alat penyadap pada mereka. Jadi mereka pergi ke sebuah toko elektronik untuk menghapus alat penyadap tersebut. Setelah itu, mereka pergi warnet Juwon dan Mi-do mencari usaha yang bernama Evergreen di internet. Dia pun mendapatkan nama Evergreen Old Boys, yaitu tempat Dae-soo dan Juwon bersekolah dulu. Ketika Dae-soo dan Mi-do mengunjungi sekolah tersebut dan memeriksa buku tahunan, mereka pun menemukan dua hal. Pertama, ada amplop ungu dengan pamflet sebuah salon rambut. Kedua, ada seorang murid yang bernama Yoo-jin yang bersekolah bersama dengan adik perempuannya, Suha, yang meninggal karena bunuh diri dengan melompat ke sungai. Dae-soo menelepon Juwon untuk bertanya apakah dia ingat hal itu. Juwon mengatakan bahwa Suha adalah seorang pelacur yang biasa tidur dengan siapa saja. Hal ini didengar oleh Yoo-jin, yang telah ternyata berada di kafe sepanjang waktu untuk memata-matai mereka. Hal ini membuatnya marah, sehingga ia memukulinya. Kemudian, Yoo-jin mengambil alih telepon dan mengatakan kepada Dae-soo bahwa adiknya bukan pelacur dan bahwa dia telah membunuh Juwon. Dae-soo pun marah dan bersumpah akan membunuh Yoo-jin. Keesokan harinya, Dae-soo mengunjungi Tuan Park di ruang bawah tanah tempat ia diculik dulu. Mi-do terkejut melihat betapa kecilnya tempat Dae-soo disandra selama 15 tahun. Tuan Park pun merasa senang karena cincinnya dikembalikan padanya. Hal ini membuatnya menerima untuk bekerja sama dengan Dae-soo, karena musuh dari musuhnya adalah temannya. Setelah itu Dae-soo meninggalkan Mi-do di ruangan itu demi keselamatannya, dan meminta Mr. Park untuk membebaskannya setelah ia selesai dengan urusannya. Pada hari kelima, Dae-soo pergi ke salon rambut berdasarkan pamflet tersebut. Di sana, penata rambut memberitahunya bahwa Suha tidak mungkin bunuh diri karena rumor yang beredar. Dia pasti bunuh diri karena alasan lain, misalnya karena kehamilan. Dia juga berkata bahwa Suha bukan pelacur, dan bahwa sebenarnya dia memiliki hubungan dengan seseorang, tetapi dia tidak tahu dengan siapa. Ketika dia menelepon putrinya untuk bertanya, putrinya bilang bahwa Dae-soo lah yang seharusnya tahu jawabannya. Dae-soo memutuskan untuk kembali ke sekolahnya karena dia mulai ingat sesuatu. Pada hari terakhir Dae-soo sebelum pindah sekolah, dia membuntuti Suha ke sebuah ruang kelas dan memata-matainya. Ternyata dia bertemu dengan kakaknya, Yoo-jin. Pertama, Yoo-jin memotret adiknya itu. Tidak lama kemudian, mereka mulai melakukan hubungan intim di sekolah. Dae-soo yang memergoki hal itu segera kabur begitu dia terlihat oleh Suha. Tetapi dia masih menceritakan kepada Juwon tentang apa yang dilihatnya sebelum pindah. Kemudian Juwon menyebarkannya ke seisi sekolah. Rumor yang beredar inilah yang menyebabkan Suha bunuh diri, dan inilah alasan mengapa Yoo-jin ingin membalas dendam pada Dae-soo. Dia memberikan batas waktu kepada Dae-soo hingga tanggal 5 Juli untuk menemukan alasannya, karena hari itu adalah tanggal kematian Suha. Dae-soo mendatangi Mi-do untuk menceritakan mengenai apa yang terjadi. Dan setelah memberinya pelukan, Dae-soo pergi untuk mendatangi penthouse tempat tinggal Yoo-jin. Ketika dia sampai di lift, Tuan Han dan Woo-jin tiba pada saat yang sama. Tuan Han memberikan Yoo-jin sebuah pistol sebelum mereka sampai di penthouse. Dan Yoo-jin memerintahkan dua pengawalnya untuk menyerang Dae-soo. Dae-soo dengan cepat membunuh mereka dengan sikat gigi yang dia ambil dari kamar Mi-do sebelum datang ke sana. Ketika dia mendatangi Tuan Han, dia meminta Dae-soo untuk berbicara dengan Woo-jin. Dae-soo segera menyadari bahwa penthouse ini dipenuhi foto Suha di dindingnya. Dae-soo berkata kepada Woo-jin bahwa dia sekarang ingat segalanya, jadi dia sudah tahu alasan mengapa dia disandra selama 15 tahun.
Hal ini berarti dia telah memenangkan permainan. Woo-jin seharusnya bunuh diri seperti yang dijanjikan. Tetapi Woo-jin hanya tertawa dan mengatakan bahwa karena dia, rumor-rumor tentang kehamilan Suha menjadi berkembang di seluruh sekolah. Sehingga setelah beberapa waktu, Suha mempercayai bahwa dirinya benar-benar hamil. Hal inilah yang menyebabkan dia bunuh diri. Dae-soo tidak mempercayainya. Dae-soo mengatakan bahwa pasti Yujin-lah yang membunuhnya, karena dia menemukan sebuah foto Suha yang diambil pada hari dia meninggal. Woo-jin mengabaikan tuduhan tersebut dan melanjutkan untuk menyelesaikan kisahnya. Ternyata selama ini Dae-soo dan Mi-do dihipnotis agar mereka bisa bertemu di sebuah restoran, tinggal bersama, dan jatuh cinta. Dia juga menunjukkan kesalahan Dae-soo yang bertanya mengapa dia disekap, padahal seharusnya dia bertanya mengapa Woo-jin membebaskannya. Kemudian dia menyerahkan sebuah kotak ungu kepada Dae-soo untuk dibuka. Di dalam kotak tersebut, Dae-soo menemukan sebuah album foto keluarganya. Dia melihat foto-foto putrinya dari waktu ke waktu yang tumbuh besar. Saat dia sampai di halaman terakhir album foto itu, dia menyadari sesuatu yang mengejutkan dan menakutkan. Ternyata Mi-do adalah putrinya. Putri darah dagingnya sendiri. Sementara itu, Mi-do sedang di ruang penjara, bermain-main dengan sayap malaikat yang ayahnya beli bertahun-tahun yang lalu. Dae-soo berteriak marah dan mengambil sebuah gunting dari meja untuk membunuh Woo-jin. Namun serangan itu selalu dihentikan oleh Tuan Han. Dalam upaya terakhirnya, Dae-soo berhasil menusuk telinga Tuan Han. Hal ini membuatnya marah dan mencoba untuk membunuhnya. Namun Woo-jin tidak ingin Dae-soo mati. Jadi dia meminta Tuan Han untuk berhenti. Namun karena perintahnya diabaikan, Woo-jin tidak punya pilihan lain selain menembak Tuan Han. Ketika Dae-soo bertanya apakah Mi-do mengetahui semua ini, Woo-jin mengatakan bahwa Tuan Park ternyata masih bekerja untuknya. Tuan Park telah menyiapkan sebuah kotak untuk diberikan kepada Mi-do. Dae-soo menelepon Mi-do untuk memeriksa keadaannya, dan Mi-do memberitahunya bahwa dia diberikan sebuah kotak ungu, tetapi dia belum membukanya. Dae-soo meminta Mi-do agar jangan membuka kotak itu. Dae-soo kemudian berlutut untuk memohon kepada Woo-jin agar tidak mengatakan kepada Mi-do tentang identitasnya, bahwa dia adalah ayah dari Mi-do. Dia rela menerima bahwa kematian Suha adalah kesalahan dirinya. Dia bahkan mulai bertingkah seperti anjing, membuat Woo-jin tertawa ketika Dae-soo menjilati sepatunya. Karena permohonannya tidak dikabulkan oleh Woo-jin, Dae-soo akhirnya memutuskan untuk mengambil gunting dan memotong lidahnya sendiri untuk meminta maaf karena telah terlalu banyak bicara. Tindakan ini akhirnya membuat Woo-jin merasa kasihan padanya. Jadi dia menelepon Tuan Park dan memintanya untuk tetap menjaga kotak tersebut tertutup. Setelah mengancam Dae-soo dengan senjatanya, Woo-jin meninggalkan penthouse dan menjatuhkan alat pengendali alat pacu jantungnya saat pergi. Dae-soo mengambil alat itu dan menekan tombol untuk membunuh Woo-jin, tetapi ternyata Woo-jin telah berbohong. Ternyata apa yang dikendalikan oleh alat tersebut adalah speaker apartemen yang memulai memutar rekaman Dae-soo yang berhubungan intim dengan putrinya. Di dalam lift, Yujin terngiang kembali akan kematian Suha. Dulu dia sudah berusaha mencoba menyelamatkannya, tetapi Suha tetap memutuskan untuk melompat. Saking dikuasai oleh kesedihan, Yujin akhirnya menembak kepalanya sendiri. Beberapa waktu setelahnya, Dae-soo duduk di tengah hutan bersama ahli hipnotis yang sedang membaca catatannya, dan permintaannya untuk membantunya melupakan fakta bahwa Mi-do adalah putrinya. Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak punya alasan untuk membantunya. Tetapi ada satu kalimat yang berhasil meyakinkannya. Kalimat itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh pria di atap kepada Dae-soo. Meskipun aku tidak lebih baik dari binatang, bukankah aku berhak untuk hidup? Setelah menjalani proses hipnosis, Dae-soo terbangun terbaring di atas salju dan ditemukan oleh Mi-do. Sesaat setelah itu,
Ketika Midu bertanya mengapa dia berada di sana, dia melihat ke belakang, tetapi dia tidak menemukan ahli hipnotis itu, sehingga penonton dibiarkan memutuskan apakah dia nyata atau tidak. Cerita berakhir dengan pasangan itu saling berpelukan, dan Dae-soo tersenyum ketika Midu mengatakan bahwa dia mencintainya. Dengan demikian, berakhir pulalah cerita film Old Boy ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.